Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'alalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi dari kitab Limadza ikhtartu al-manhaj as-salafi, mengapa saya memilih manhaj salaf, wa karya Syekh Abu Samah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Kita masih berada pada bab yang pertama berkaitan dengan realita umat Islam. Satu hadis telah kita jelaskan, hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan yang kedua dari hadis yang kedua berkaitan dengan ad-dakhan, ya, yakni asap atau kabut yang menyelimuti. Hadis yang sangat mulia sekali dari sahabat yang mulia, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala an. Kita baca terlebih dahulu hadis yang mulia ini dan kita terjemahkan, baru setelah itu kita akan lihat penjelasan dari hadis yang mulia ini, ya, berkaitan dengan realita umat Islam. Jadi apa yang Nabi kabarkan ini merupakan bagian dari an-nubuwah, berita kenabian. Artinya apa? Apa yang beliau sampaikan 14 abad yang silam itu nyata betul, bisa kita saksikan, bisa kita rasakan pada zaman kita sekarang ini. Dan ini sudah kita juga melihatnya dalam hadis yang pertama, hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana umat Islam Nabi telah kabarkan, ya, tentang apa yang menimpa mereka, apa yang menimpa umat ini. Ini sudah kita jelaskan pada kajian yang lalu. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menuju kepada hadis yang kedua, hadis dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala an. Beliau radhiyallahu taala an berkata kepada kita, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata idrikani. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Qala na'am. Qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khairin? Qala na'am wa fihi dakhan. Qultu wa ma dakhanuh? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Qultu fa hal ba'da hadzal khairi min syarr? Qala na'am. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana.
qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik? Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Qultu fa in lam yakun lahum jama' wala imam? Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'adda bi asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Nah, ini hadis yang mulia sekali, hadis yang sangat diagungkan oleh para ulama. Kita lihat sekarang arti dari hadis ini. Artinya sahabat Hudzaifah berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir menimpa diriku. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, kami dahulu berada di zaman jahiliyah dan keburukan, lalu Allah memberikan kami kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Jawab Nabi, iya ada. Aku bertanya, dan apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi? Jawab Nabi, iya, namun di dalamnya ada dakhon, yakni kabut yang menyelimuti. Beliau menjawab, aku bertanya lagi, apa kabut atau dakhon tersebut? Ini pertanyaan dari sahabat Hudzaifah. Jawab Nabi, adanya suatu kaum yang mengikuti sunnah selain dari sunnahku dan mengambil petunjuk selain dari petunjukku. Kamu dapat mengetahui mereka dan kamu akan mengingkarinya. Aku pun bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan lagi? Jawab Nabi, iya ada, yaitu para dai yang mengajak masyarakat kepada pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa yang menerima ajakan mereka, niscaya mereka menyerumuskan ke dalam neraka itu. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami sifat-sifat mereka. Ini ciri-ciri para dai itu. Jawab Nabi, mereka adalah dari kaum kita, berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepadaku bila aku menemuinya? Yani berjumpa dengan zaman seperti itu. Jawab Nabi, berpegang teguhlah kepada jamaah dan kaum muslimin, jamaah kaum muslimin dan imamnya, pemimpinnya. Kemudian aku bertanya lagi, bagaimana jika tidak ada jamaah? Jadi umat Islam berpecah belah, berkotak-kotak, berkelompok-kelompok, dan tidak ada pemimpin kaum muslimin. Jawab Nabi, hindarilah semua kelompok-kelompok itu walaupun dengan menggigit pokok-pokok pohon, yani akar pohon, hingga kematian menjemputmu dalam keadaan seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sahabat yang mulia ini, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, di mana sahabat ini mengkhususkan dirinya untuk bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara buruk yang bakal terjadi nanti. Dan sahabat ini memiliki keistimewaan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabat Hudzaifah ini diamanahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menyimpan rahasia negara. Rahasia-rahasia negara, yaitu diantaranya apa? Menyimpan nama-nama orang-orang munafik, yakni menyimpan blacklist, memiliki blacklist beliau, nama-nama orang-orang munafik di masa itu. Sehingga sahabat Hudzaifah memiliki julukan apa? Apa julukan sahabat ini? Julukannya adalah, gelarnya adalah Sahibus Sir. Tulis kalau tidak tahu ya, Sahibus Sir, sahabat yang menyimpan rahasia Nabi, rahasia negara itu, radhiyallahu ta'ala an. Nah, ini sahabat yang mulia. Nah, sekarang kita lihat ya, berkaitan dengan apa yang beliau katakan tadi di awal. Beliau telah menyampaikan kepada kita, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syarri, bahwa para sahabat Nabi itu biasa bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan.
Lihat, ini kebaikan dan keutamaan, keistimewaan para sahabat Nabi. Mereka senantiasa bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan agama Islam ini. Contoh, ada di antara sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Amal apakah yang paling utama? Wahai Rasulullah, yang lain bertanya lagi, amal apakah yang dapat memasukkan diriku ke dalam surga? Bayangkan. Wahai Rasulullah, ada lagi yang bertanya, apakah dari amal-amal itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka itu sangat antusias dengan amal-amal saleh, dengan kebaikan-kebaikan dalam agama yang mulia ini, sehingga mereka berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan. Bahkan ada di antara sekelompok sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Nabi, mengeluh kepada Nabi. Apa kata sahabat-sahabat yang miskin ini? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, lihatlah olehmu sahabat-sahabatmu yang kaya raya itu, mereka akan banyak membawa pahala-pahala, wahai Rasulullah, nanti di akhirat. Kalau ibadah-ibadah keseharian seperti sholat, mereka sholat sama kami juga sholat, wahai Rasul. Mereka siam Ramadan, kami juga siam Ramadan, nggak ada bedanya. Namun mereka bisa berbuat kebaikan apa saja dengan harta-harta mereka. Nah, ini yang tidak ada pada kami. Lihat ya, lihat keinginan para sahabat, at-tasabuq fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini jiwanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, senang untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Makanya sahabat Hudzaifah tadi mengatakan apa kepada kita tadi? Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Bahwa para sahabat itu biasa, lihat, biasa bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Nah, inilah hati yang bagus, cerminan hati yang baik. Hati yang baik menginginkan kebaikan-kebaikan. Hati yang bersih menginginkan amal-amal saleh, kan begitu? Iya kan? Kecuali kalau hati seorang itu kotor, na'udzubillah. Pasti kalau hati yang kotor menginginkan hal-hal yang kotor pula, yang tidak baik pula, kan begitu? Nah, inilah hatinya orang beriman, hatinya para sahabat. Hendaknya kita bisa mencontoh hati para sahabat seperti ini. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh. Karena hidup kita di dunia ini sementara, Pak Bu, sementara saja, singkat saja. Ya, Nabi menegaskan bahwa umur umat ini rata-rata berapa, Pak Bu? 60 sampai 70. Sedikit yang melampaui 70 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lihat ya, apa kekhususan sahabat Hudzaifah di sini. Ya, di sini baru beliau katakan tentang dirinya, wa kuntu as'aluhu 'anis syarri makhafata ayudrikani. Adapun diriku mengkhususkan bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara buruk yang bakal terjadi nanti, karena aku khawatir kalau diriku terjerumus ke dalamnya. Nah, ini kalau kita bisa kita
ungkapkan seperti spesialisasi. Ya, seperti apa? Spesialisasi. Bahwa sahabat Hudzaifah bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan yang bakal terjadi, khawatir menimpa diri beliau, kan begitu? Ya kan? Nah, ini sesuai dengan pepatah Arab apa? Apa kata pepatah Arab mengatakan? Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqih. Man la ya'riful khairi minasyarri waqa'a fih. Saya berusaha mengetahui keburukan bukan dalam rangka mengerjakan yang buruk itu, namun dalam rangka menjauhinya. Barang siapa tidak mengetahui keburukan dari kebaikan akan terjerumus ke dalamnya. Makanya wajar ya, kalau misalnya kita belajar tauhid, kita pun wajib mengetahui apa? Lawan dari tauhid, yaitu apa? Syirik. Syirik dalam ucapan, syirik dalam niat, syirik dalam perbuatan, kan begitu? Kenapa? Kenapa kita wajib mengetahui yakni jenis-jenis atau bentuk-bentuk kesyirikan? Kenapa? Karena kita khawatir kalau diri kita terjerumus ke dalamnya. Jadi kalau seorang belajar tauhid saja tanpa mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan, ini enggak sempurna. Tidak sempurna. Nah, begitu pula ketika seorang mempelajari sunnah-sunnah Nabi, maka otomatis dia juga harus mengetahui lawan dari sunnah itu. Apa itu? Bid'ah. Orang yang tidak mengetahui bid'ah dalam agama, maka dikhawatirkan akan terjerumus ke dalamnya. Nah, inilah yang diinginkan sahabat Hudzaifah. Saya selalu bertanya kepada Nabi. Lihat, saya selalu mengkhususkan diri, kata sahabat, ya, sahabat ini, untuk bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan, karena saya khawatir kalau diri saya jatuh ke dalamnya. Nah, ini kan bagus sekali pernyataan dari sahabat yang mulia ini, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Makanya beliau pernah ditanya oleh khalifah yang mulia, Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an, ya, tentang fitnah besar yang bakal terjadi. Maka sahabat Hudzaifah langsung faham, langsung mengetahui apa maksud fitnah besar yang bakal menimpa umat Islam, yaitu wafatnya khalifah yang mulia ini. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa Khalifah Umar itu bagaikan apa? Bagaikan al-bab, pintu yang sangat kokoh, pintu yang sangat kuat. Apabila pintu ini rusak, pintu ini patah, ya, maka akan masuklah berbagai macam fitnah ke dalam tubuh kaum muslimin. Nah, inilah fitnahnya. Inilah fitnah besar yang bakal menimpa kaum muslimin, dan itu terjadi. Ini Nabi sudah menyampaikan, dan ilmunya ada pada sahabat Hudzaifah. Makanya Khalifah Umar bertanya kepada sahabat Hudzaifah, apa fitnah besar yang bakal menimpa di kemudian hari, kan begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada perkataan sahabat Hudzaifah. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini panggilan yang biasa. Biasa para sahabat memanggil Nabi itu dengan gelar beliau, wahai Rasulullah, atau ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, begitu. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada pada masa jahiliyah. Ini lafaz jahiliyah berasal dari kata al-jahl, kebodohan atau bodoh, ya. Jadi
dikatakan mereka dahulu, para sahabat dahulu sebelum masuk Islam adalah kaum jahiliyah. Kenapa? Kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Buktinya dalam urusan dunia mereka adalah orang-orang yang bisnismen. Banyak konglomerat di antara mereka. Ya, sahibul dunia, sahibul mal. Permasalahannya adalah dalam masalah ibadah. Ya, permasalahan dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah. Bahwa dalam masalah ibadah mereka telah menyimpang. Mereka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya mereka beribadah hanya kepada Allah, namun mereka beribadah kepada berhala-berhala, tuhan-tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sebagai kaum yang bodoh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya ibadah tertuju kepada Allah, namun mereka tujukan pula kepada tuhan-tuhan yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kebodohan mereka. Maka disebut sebagai jahiliyah. Dan lafaz jahiliyah ini memiliki arti, yaitu litanfir, untuk membuat orang itu lari. Membuat orang apa, Pak? Bu? Lari. Contoh, si A berbuat perbuatan jahiliyah misalnya, ya. Seperti apa? Seperti niyahah, menangis yang berlebih-lebihan gitu, ya. Niyahah, meratap. Lalu si B berkata kepada si A, "Wahai A, ketahuilah bahwa perbuatanmu ini adalah perbuatan jahiliyah." Kira-kira si A bagaimana ini? Si A senang tidak mendengar perkataan si B? Tidak. Tidak akan senang. Justru si A ini akan tersinggung, marah, dan seterusnya. Kan begitu. Maka lafaz jahiliyah ini bisa berarti litanfir, membuat orang lari, menjauh. Ya, karena dikatakan bahwa perbuatannya adalah perbuatan jahiliyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan wasyar. Nah, ini untuk menambahkan keburukan di atas keburukan yang tadi, bahwa kami dahulu berada pada keadaan jahiliyah dan keburukan, yakni berbagai macam keburukan telah mereka lakukan. Apa yang tidak mereka lakukan? Dari keburukan-keburukan semua mereka telah lakukan. Apakah perbuatan syirik, berzina, membunuh orang, berjudi, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam keburukan-keburukan yang telah mereka lakukan dahulu, kan begitu. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kembali. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kami kebaikan. Apa kebaikan di sini, Pak, Bu? Apa kebaikan di sini? Yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah apa? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Ya. Di tengah-tengah mereka. Nah, ini merupakan kebaikan yang paling besar. Kebaikan yang paling besar dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka keluar dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang yang penuh dengan cahaya tauhid, dari kegelapan syirik, dari kegelapan berbagai macam keburukan kepada cahaya tauhid, cahaya amal salih, kan begitu. Nah, inilah keterangan dari sahabat yang mulia ini, bahwa kebaikan di sini adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka.
Perhatikan ya. Kemudian lihat di sini pertanyaan yang bagus sekali. Mulai beliau dengan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaan demi pertanyaan beliau ini. Beliau bertanya kepada Nabi, "Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin?" Wahai Nabi, apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Akan ada keburukan? Apa jawaban Nabi? Qala na'am. Benar sekali. Akan ada keburukan. Ingat, di sini sahabat Hudzaifah tidak bertanya lagi kepada Nabi tentang keburukan itu. Kenapa? Lihat ya. Lihat yang punya buku. Sahabat Hudzaifah tidak mengejar Nabi dengan pertanyaan apa keburukan itu wahai Nabi. Tetapi Hudzaifah di sini bertanya yang lain. Justru bertanya yang lain. Pertanyaannya kenapa? Lihat, kan di awal-awal tadi sahabat Hudzaifah mengatakan, saya ini mengkhususkan kepada Nabi, bertanya kepada beliau tentang apa? Keburukan-keburukan yang bakal terjadi kan? Justru di sini sahabat Hudzaifah tidak bertanya tentang keburukan itu. Justru kita lihat pertanyaan berikutnya ya, ini lihat pertanyaan yang berikutnya ini ya. Setelah Nabi mengatakan iya akan ada keburukan. Nah, justru pertanyaannya adalah wahal ba'da dzalika syarri min khairin? Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Nah, ini nih. Tolong perhatikan. Di sini para jamaah tolong berpikir. Bisa lebih berpikir lagi. Mengapa sahabat Hudzaifah tidak mengejar Nabi dengan pertanyaan, wahai Rasulullah, apakah bentuk keburukan itu? Kan begitu mestinya. Iya kan? Justru beliau bertanya, wahai Rasul, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi? Nah, ini pertanyaan yang kira-kira sepertinya melenceng. Kan begitu? Iya ya? Iya kan? Nah, sekarang pertanyaan nih kepada jamaah. Kenapa? Kenapa sahabat Hudzaifah tidak mengejar Nabi dengan pertanyaan, wahai Rasul, apa kira-kira keburukan yang dimaksud itu? Gitu. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Hah? Nah, justru sahabat Hudzaifah ini spesialisasinya adalah bertanya tentang keburukan. Beliau itu sangat tergelitik sekali untuk terus bertanya tentang keburukan-keburukan yang bakal terjadi, kan begitu? Iya kan? Di sini karena di sini beliau tidak bertanya. Di sini justru beliau tidak bertanya, apa sih keburukan itu wahai Rasul? Kan mesti begitu. Mesti beliau kejar kan? Mesti beliau kejar tuh Nabi itu. Ketika Nabi mengatakan iya akan ada keburukan setelah kebaikan ini, mestinya pertanyaannya adalah apa keburukan itu wahai Rasul? Kan begitu mestinya. Betul tidak? Nah, ini rahasianya. Ini rahasianya, tolong tulis. Karena beliau sudah tahu. Karena beliau sudah tahu apa bentuk keburukan itu. Apa? Keburukan tersebut adalah kelak akan terjadi perang ya, antar umat Islam, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Ini keburukan yang telah diketahui oleh sahabat Hudzaifah. Makanya beliau nggak perlu bertanya lagi kepada Nabi. Nah, ini rahasianya di sini. Makanya perlu ngaji nih. Perlu Bapak Ibu duduk di majelis ini agar faham. Ya, agar mengerti apa sih
bentuk keburukan yang bakal menimpa umat Islam, yaitu ya, dua perang yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, perang Jamal dan perang Siffin. Tulis itu. Ya, perang ontak, Jamal itu ontak gitu ya. Karena apa? Karena Aisyah mengendarai ontak ketika itu. Nanti ini panjang nih, kalau saya jelaskan ini panjang sekali. Ini sejarah tersendiri lah, begitu ya. Perlu waktu untuk diterangkan. Kenapa terjadi perang Jamal? Kenapa terjadi perang Siffin? Ya, apa akibat bagi umat Islam? Apa dampaknya dan lain sebagainya? Ini butuh waktu untuk kita menjelaskan. Ya, jadi inilah bentuk keburukan yang telah diketahui oleh sahabat Hudzaifah, sehingga beliau tidak bertanya lagi kepada Nabi, tidak mengejar lagi kepada Nabi, wahai Nabi, apa bentuk keburukan itu? Gitu ya. Apa tadi Pak Bu? Perang apa? Perang Jamal dan perang Siffin yang bakal menimpa umat Islam nanti itu. Dan Nabi sudah nyatakan, Nabi sudah jelaskan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi sudah jelaskan hal ini kepada Ali bin Abi Thalib bahwa akan ada menimpa dirimu begini. Nah, begitu. Lihat. Ini keburukan ini. Ini keburukan yang bakal terjadi yang menimpa umat Islam di masa khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkatnya begini sajalah. Saya jelaskan singkatnya tentang perang Jamal dan perang Siffin agar tidak mungkin penasaran ya jamaah. Yakni Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan secara umum, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela, mencaci maki para sahabatku. Seandainya ada di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan dapat menandingi infak salah seorang sahabatku, walaupun sahabatku itu berinfak satu mud. Ini dua telapak orang dewasa. Itu makna satu mud, wala nasifah, dan tidak pula setengahnya. Ini adalah Nabi katakan sahabat-sahabat yang masuk Islamnya sebelum Fatu Mekah. Ini keutamaan mereka besar sekali. Fatu Mekah itu tahun berapa Pak Bu? Tahun ke-8 ya. Jadi Nabi membedakan antara sahabat-sahabat yang masuk Islamnya sebelum penaklukan negeri Mekah tahun ke-8. Maka keutamaan mereka sangat besar sekali. Dan yang kedua, sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Begitu ya. Maka sabda Nabi ini tertuju kepada sahabat-sahabat yang baru masuk agama Islam, yang keislamannya itu setelah Fathu Mekah, begitu. Maka Nabi katakan kepada mereka semua, jangan kalian mencaci maki, mencela sahabat-sahabatku yang lebih dahulu masuk Islam. Begitu maknanya. Karena keutamaan mereka sangat besar sekali. Karena keutamaan mereka sangat besar sekali. Nah, di sini kita kaitkan dengan perang Jamal, perang Siffin. Perang Jamal itu antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah. Perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Gitu ya. Inti perang tersebut adalah karena ya dikompor-kompori oleh orang-orang munafik. Dikompor-kompori oleh orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik tidak suka kalau umat Islam damai, nggak suka. Orang-orang munafik di masa itu tidak suka kalau umat Islam bersatu, berkasih sayang, nggak suka mereka. Apa yang terjadi pada perang Jamal?
sebahagian ini mereka sudah mengatur siasat, mereka sudah mengatur makar. Jadi sebahagian mereka pergi kepada pasukan Ali, yakni menyusup kepada pasukan Ali, dan sebagian lagi menyusup kepada pasukan Aisyah. Begitu ya. Yang sebelumnya dua pasukan ini sudah sepakat tidak ada perang di antara mereka. Damai-damai saja. Ya. Ini berkaitan dengan menuntut darahnya Utsman bin Affan. Setelah khalifah ketiga terbunuh, Utsman bin Affan ini terbunuh, begitu ya. Faham di sini? Ya. Jadi mereka sudah sepakat untuk tidak perang, damai-damai sajalah. Nah, inilah perannya orang-orang munafik yang tidak ingin orang Islam itu damai. Sehingga apa? Sebagian mereka menyusup ke pasukan Ali, sebagian lagi menyusup ke pasukan Aisyah. Nah, pada waktu yang telah mereka tentukan, di antara mereka lempar-lempar panah. Nah, ini dia. Akhirnya apa? Tersulut perang saudara, ya kan? Terkobarlah api perang di antara mereka, tidak dapat terhindar lagi. Padahal para sahabat yang ada di pasukan Ali dan pasukan Aisyah ini sudah menahan mereka. Jangan kalian perang, jangan kalian perang. Ayo sini, jangan maju perang. Tapi kan kebanyakan mereka orang awam masalahnya. Kebanyakan mereka ini orang awam. Nah, ini masalahnya. Maka tidak terhindar lagi perang, apa namanya? Perang Jamal atau perang onta itu. Nah, persis yang terjadi pada perang selanjutnya, itu perang Siffin, sama persis. Jadi orang-orang munafik yang menyulut api perang ketika itu permasalahannya. Makanya tidak boleh kita menghina salah satu dari kelompok tersebut. Tidak boleh kita menghina yakni Ali dan kelompoknya, atau Aisyah, atau antara Ali dengan Muawiyah. Nggak boleh kita menghina salah satunya. Yang benar adalah bahwa Ali benar, Aisyah juga benar, Ali benar, Muawiyah bin Abi Sufyan juga benar. Masing-masing berijtihad dengan ijtihad mereka masing-masing, kan begitu. Nah, ini bawa jawaban yang benar begitu ya. Ini berkaitan dengan apa? Fitnah yang sahabat Hudzaifah telah mengetahuinya. Ya. Jadi inilah sikap kita kalau berkaitan dengan para sahabat. Jangan kita mencela para sahabat, tidak boleh kita menghina mereka. Maka kita katakan masing-masing benar, masing-masing akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ijtihad mereka masing-masing itu. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini singkatnya begitu ya. Kemudian kita lanjut dari pertanyaan berikutnya dari sahabat Hudzaifah. Qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khairin? Wahai Nabi, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi? Ya. Apa jawab Nabi? Na'am wa fihi dakhan. Iya benar, akan ada kebaikan lagi, namun sayang di dalamnya ada dakhon, ada kabut yang menyelimuti. Nah, ini dia. Ini realita umat Islam yang bisa kita lihat di zaman kita sekarang ini. Apa itu Bapak Ibu? Berkaitan dengan ad-dakhon di sini, barulah sahabat Hudzaifah mengejar Nabi dengan pertanyaan, qultu wa ma dakhanu? Wahai Nabi, apa itu dakhonnya? Apa itu kabutnya wahai Nabi? Tolong jelaskan kepada saya, apa maksud dari kabut itu yang menyelimuti umat Islam?
Jawab Nabi, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Dahon atau kabut tersebut adalah suatu kaum yang mereka memakai sunnah atau manhaj yang bukan sunnahku atau manhajku, dan mereka memakai petunjuk yang bukan petunjukku dalam beragama ini. Engkau akan mengenali mereka dan mengingkarinya. Ya, lihat ya, ini berkaitan dengan masalah manhaj di sini. Ya, yakni suatu kaum yang mereka memakai sunnah. Makna sunnah di sini adalah manhaj, metode beragama, metode beragama, ya, di mana mereka ini memakai sunnah yang bukan sunnahku, kata Nabi. Lihat, jauh-jauh hari Nabi sudah mengatakan akan ada suatu kaum yang mereka bermanhaj yang bukan manhajku, kata Nabi. Nah ini, jadi makna sunnah di sini apa? Apa makna sunnah di sini? Manhaj, ya. Jadi bukan sunnah yakni apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan itu. Bukan itu makna sunnah di sini. Makna sunnah di sini adalah manhaj. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah, apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, yakni manhajku dalam beragama, dan manhaj para sahabat yang mereka telah mendapat petunjuk setelah aku. Nah, itu maknanya. Jadi bisa kita fahami di sini, ya, kata Nabi, akan ada suatu kaum, kata Nabi, yang mereka bermanhaj bukan dengan manhajku. Lihat, ini sudah Nabi nyatakan 14 abad yang silam dan telah terbukti. Kapan Pak Bu? Kapan keluar manhaj-manhaj yang menyimpang? Yaitu pada masa khalifah keempat sudah muncul manhaj yang menyimpang, cara beragama yang menyimpang. Seperti apa? Manhaj Khawarij. Kemudian keluar lagi manhaj Syiah, ya kan? Kemudian keluar lagi manhaj Qadariyah, sehingga Ibnu Umar, ya, berlepas diri dari manhaj kaum Qadariyah. Nah, inilah berkaitan dengan manhaj-manhaj yang menyimpang telah keluar di masa, ya, Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib, di akhir-akhir kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kan begitu. Belum lagi ketika keluar Qadariyah, keluar lawan dari Qadariyah itu Jabriyah. Kemudian pada masa tabi'in, ya, pada abad kedua Hijriyah muncul lagi manhaj Sufi atau tasawuf. Bayangkan tuh, muncul berbagai manhaj dalam beragama, metode beragama yang bukan metode Rasulullah, bukan caranya Nabi dalam beragama. Dan ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi Nabi sudah ingatkan itu kepada kita, bahwa akan ada suatu kaum, kata Nabi, yang sunnah mereka atau manhaj mereka bukanlah manhajku, bukanlah sunnahku, kata Nabi. Dan petunjuk agama mereka juga bukan petunjuk agamaku. Sedangkan Nabi telah bersabda apa? Apa kata Nabi, Bapak? Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama ini. Kan begitu. Jadi mestinya kita
melihat ya kepada manhaj Nabi, kita pelajari manhaj Nabi, kita amalkan manhaj Nabi dan para sahabat, dan hadiyun Nabi atau sunnah Nabi yang mulia dalam beragama ini. Ittiba kepada hadiyun Nabi, kepada sunnah Nabi dalam beragama ini. Nah, inilah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi katakan kepada sahabat Hudzaifah, ta'rifu minhum wa tunkir. Engkau akan mengetahui, mengetahui mereka dan akan mengingkari. Nah, ini yang mesti ada pada diri kita, mencontoh bagaimana para sahabat itu ketika mereka mengetahui keluar manhaj yang menyimpang, langsung mereka mengingkari. Begitu keluar manhaj Khawarij, para sahabat ingkari Khawarij. Ketika keluar manhaj Syiah di zaman Ali bin Abi Thalib, seluruh para sahabat mengingkari manhaj Syiah dalam beragama itu. Ya kan? Enggak ada di antara para sahabat yang suka dengan manhaj Khawarij, enggak ada. Terbukti tidak ada seorang sahabat yang ikut dengan manhaj Khawarij. Tidak ada pula sahabat-sahabat yang ikut dalam manhaj Syiah di masa itu. Tidak pula ada di antara para sahabat ikut dengan manhaj Qadariyah, kaum Qadariyah yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala di masa itu. Mereka semua berlepas diri. Mereka semua berlepas diri dari manhaj yang menyimpang itu dan mengingkari. Mereka mengingkari. Nah, ini yang mesti ada pada diri kita semua. Kalau kita mengetahui ada manhaj yang menyimpang, menyelisih dari manhaj para sahabat, langsung kita ingkari. Langsung kita ingkari. Kira-kira seperti itu. Faham di sini? Ini cara beragama. Cara kita beragama. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sahabat Hudzaifah kembali lagi bertanya. Beliau kembali lagi bertanya, ini tentunya karena beliau sudah tahu ini berkaitan dengan kaum yang akan menyelisihi manhaj Nabi dan para sahabat, itu Khawarij, Syiah. Kenapa sahabat Hudzaifah sudah tahu? Kenapa? Karena untuk cikal bakal Khawarij sudah ada di zaman Nabi. Siapa itu? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Orangnya bernama Dzul Khuwaisirah. Tulis kalau tidak tahu. Ini cikal bakal dari Khawarij. Orang ini merupakan cikal bakalnya Khawarij, yaitu siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. Ya. Yang berkata lancang, tidak sopan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, karena engkau belum berlaku adil. Ketika Nabi membagikan harta rampasan perang. Lihat ini orang ini. Orang ini kabur dari Nabi, ya. Sehingga ketika sudah hilang dari hadapan Nabi dan para sahabat, begitu ya. Maka Nabi jelaskan kepada para sahabat, saya khuruju min di hadzal rajul aqwamun ahdathul asnan sufahaul ahlam yamrukuna minad din kama yamruku samu minar ramiyah, dan sifat-sifat yang lain yang Nabi jelaskan. Akan keluar dari orang ini kelak sekelompok manusia yang usia mereka relatif masih muda-muda. Lihat, ini Khawarij. Mereka cepat sekali keluar dari pemahaman agama yang benar, sebagaimana keluarnya busur, yakni anak panah dari busurnya. Mereka membaca Al-Quran, namun sayang, yakni hanya sampai
kerongkongan saja, tenggorokan saja, nggak sampai di hati mereka, nggak bisa mereka fahami di hati mereka. Jadi sudah ada ini Pak Bu ya, cikal bakal kaum Khawarij di masa Nabi. Makanya sahabat Hudzaifah sudah tahu ini, berkaitan dengan ini sudah tahu dia, sehingga beliau tanya yang lain. Ya, apa kata sahabat Hudzaifah? Fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah zaman yang ada kebaikan namun ada kabut di dalamnya itu akan ada lagi zaman yang akan ada lagi keburukan, masa yang buruk? Apa jawaban Nabi? Naam, iya akan ada itu. Akan ada lagi keburukan wahai sahabat Hudzaifah, kata Nabi. Yaitu Nabi langsung menjelaskan. Apa itu keburukan yang bakal menimpa umat Islam. Yaitu adalah du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilahi qadhafuhu fiha. Yaitu para juru dakwah. Lihat, Nabi langsung katakan para juru dakwah yang mengajak masyarakat kepada pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa mengikuti dakwah mereka ini yang menyimpang ini, maka akan masuk ke dalam neraka jahanam itu. Na'udzubillah min dzalik. Lihat ya, berkaitan dengan orang-orang yang mengajak masyarakat kepada neraka. Ini bukan kepada surga, kan mestinya dai-dai juru dakwah itu mengajak masyarakat kepada apa? Kepada surga Allah. Ya, mengajak umat ini kepada surga Allah. Namun mereka ajak kepada apa? Kepada neraka. Nah, kemudian di sini pertanyaan yang berikutnya lagi, ya Rasulullah sifhum lana. Wahai Rasulullah, tolong jelaskan ciri-ciri mereka. Ya, tolong jelaskan apa sih ciri-ciri mereka. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini. Jawab Nabi yang mulia, hum min jildatina yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu kulitnya sama dengan kita, bahasanya pun sama dengan kita, kata Nabi. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa mereka bagian dari umat Islam juga, namun telah menyimpang pemikirannya. Lihat ya, mereka itu kata Nabi kulitnya sama dengan kita dan bahasanya pun sama dengan kita. Artinya apa? Mereka adalah bagian dari umat Islam itu sendiri, namun telah menyimpang. Pertama, contoh ya, yang pertama, boleh jadi di antara mereka ini adalah orang-orang yang justru belajar Islamnya kepada siapa? Kepada musuh-musuh kaum muslimin. Bayangkan, belajar Islam ke Sorbonne, Perancis, ngapain? Cari apa? Kan gitu. Belajar Islam ke Belanda, ngapain pula belajar Islam ke Belanda? Ya kan? Belajar Islam ke Amerika, siapa dosennya? Siapa guru mereka? Kalau bukan para misionaris orientalis yang jelas-jelas tidak suka kepada Islam dan kaum muslimin. Betul tidak? Ya kan? Apa yang terjadi? Dicuci otaknya, sehingga ketika kembali ke negeri kaum muslimin, ke negeri-negeri mereka, apa yang terjadi? Berbuat kegaduhan, ya, ucapan-ucapannya nyeleneh, menjadi viral, membuat gaduh, dan begitu seterusnya. Ini contoh yang pertama. Bahkan ada di antara umat ini, di antara putra bangsa ini, lihat, belajar Islamnya kemana? Belajar Islamnya kemana? Ke Iran, ya kan? Ya, dan balik ke negeri ini menjadi
Ya udah, seperti itu. Dan ini realitanya. Lihat, Nabi sudah katakan itu. Nabi sudah sampaikan itu 14 abad yang silam. Atau contoh yang kedua, mereka-mereka yang manhajnya menyimpang dari manhaj Nabi dan para sahabat. Lihat ya, kita sudah ketahui. Contohnya tadi, manhaj Khawarij, manhaj Syiah, dan itu ada di negeri kita. Manhaj Sufi atau tasawuf, tarekat-tarekat dan seterusnya. Iya kan? Apalagi manhaj Mu'tazilah, kaum rasionalis, liberal, iya kan? Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi manhaj-manhaj yang menyimpang dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi sudah katakan 14 abad yang silam, dan itu bisa kita lihat di zaman kita sekarang ini. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu, banyak sekali. Dan ya, banyak umat Islam yang awam, nggak ngerti agama, nggak ngerti manhaj dan akidah Nabi dan para sahabat, akhirnya ikut-ikutan kepada manhaj yang menyimpang tadi. Ya, tersesat. Ya, dikarenakan apa? Belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan di hatinya tidak ada kejujuran untuk mencari yang benar. Jadi kuncinya adalah, jika seorang di hatinya ini memiliki kejujuran untuk mencari dan yang benar, maka akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikasih petunjuk, hidayah, taufik menuju manhaj salaf, akidah salafus salih, agar selamat hidupnya dunia akhirat. Dan alhamdulillah para jamaah, alhamdulillah para jamaah ini sedang mengkaji dan mengkaji manhaj salafus salih, mempelajari manhaj para sahabat, akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga ini semua dapat diikuti oleh kaum muslimin lainnya, sehingga mereka juga bisa selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana yang kita inginkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali ya. Sahabat Hudzaifah bertanya lagi kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa saksikan di sini, kita bisa dengarkan. Fama ta'muruni in adrakani dzalik. Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami jika kami menjumpai hal-hal seperti itu? Ya, apa jawaban Nabi? Talzam jama'atal muslimina wa imamahum, yakni engkau berkomitmen bersatu, yakni bersama jamaahnya kaum muslimin dan memimpin mereka. Lihat di sini, lihat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semua, yakni kepada sahabat Hudzaifah, yakni engkau bersatu saja kepada kaum muslimin, ya, artinya umat Islam yang berada di atas manhaj yang benar dan pemimpin mereka, itu maknanya. Kemudian sahabat ini tidak puas dengan sampai di situ. Beliau mengatakan lagi, atau beliau bertanya lagi kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa illam yakun lahum jama'ah wala imam. Nah, ini pengetahuan yang mendalam, ini pengetahuan yang mendalam dari sahabat Hudzaifah, bahwa nanti umat Islam akan berpecah belah, ya kan? Hadis tentang iftiraqul ummah ini sangat difahami oleh sahabat Hudzaifah dari hadis Nabi
sataftariqu ummati ala 73 firqa millah wahidatun fil jannah, millah wahidah fil jannah, ya, 72 fil nari wa millah wahidah fil jannah, kata Nabi. Fima ma'na 72 akan mampir ke neraka, kata Nabi. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 akan bertempat di neraka, yakni mampir, dan satu golongan yang bertempat di surga, kata Nabi yang mulia SAW. Ini sangat difahami yang seperti ini oleh sahabat Hudzaifah. Makanya sahabat Hudzaifah punya pengetahuan yang mendalam bahwa umat Islam itu kelak akan berpecah belah, akan berkelompok-kelompok, masing-masing memiliki manhaj yang berbeda-beda, masing-masing memiliki akidah yang berbeda-beda, kan begitu. Maka sahabat ini bertanya kepada Nabi, fa illam yakun lahum jama' wala imam, wahai Rasul, bagaimana nanti kalau umat Islam itu berpecah belah, berkelompok-kelompok, dan tidak memiliki pemimpin yang menyatukan seluruh umat Islam di dunia, yakni khalifah uzma, maknanya khalifah uzma, pemimpin terbesar umat Islam yang menyatukan seluruh umat Islam di dunia ini, pemimpinnya satu, yang disebut dengan khalifah uzma, khalifah yang terbesar. Nah, begitu. Nah, kan dahulu ketika negara Islam perdana itu muncul, siapa yang memimpin? Nabi Muhammad SAW, ya kan? Nabi wafat, siapa yang memimpin umat Islam? Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Selesai kekhilafahan tersebut, ya, Khulafa Ar-Rasyidin, siapa lagi memimpin umat Islam? Para khalifah dari dinasti Umayyah. Selesai mereka pada masanya, siapa lagi yang memimpin dari khalifah-khalifah itu? Khalifah-khalifah dari dinasti Abbasiyah. Selesai, ya, dan umat Islam terkotak-kotak itu ketika itu. Kemudian muncul, ya, dinasti Utsmaniyah, Turki Utsmani. Iya kan? Nah, setelah itu udah habis, ya, sampai sekarang tidak ada khalifah yang memimpin umat Islam di dunia ini. Nggak ada khalifah yang memimpin umat Islam di dunia. Nanti akan ada lagi, kata Nabi. Nanti di kemudian hari akan ada lagi yang khalifah ini, ya, metode kepemimpinannya seperti Khulafa Ar-Rasyidin. Bayangkan, akan ada lagi khalifah yang memimpin umat Islam. Seluruh umat Islam akan ada yang memimpinnya nanti. Nah, namun di sini pertanyaannya adalah, wahai Rasul, bagaimana kalau umat Islam itu terkotak-kotak dan tidak memiliki pemimpin yang menyatukan umat Islam seluruh dunia? Apa jawaban Nabi? Fa'tazil, lihat, fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu, tinggalkan seluruh kelompok-kelompok yang ada itu, walau anta 'adda bi asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Tinggalkan kelompok-kelompok tersebut, golongan-golongan itu, walaupun engkau menggigit akar pohon sampai ajal menjemputmu dan engkau berada pada manhaj yang benar ini. Lihat, dalam riwayat yang lain, apabila di akhir zaman hanya ada satu orang saja di dunia ini dari umat Islam yang manhajnya benar, cuma satu orang saja, ingat ya, semua telah menyimpang manhajnya, tinggal satu orang saja dari umat Islam yang manhajnya benar, maka itu pun disebut dengan al-jamaah, bagian dari al-jamaah, karena ia menginduk kepada jamaahnya para sahabat dari sisi manhaj.
dari sisi ittiba kepada Nabi, dari mengikuti akidah Rasul dan para sahabat, begitu. Nah, ini dia. Jadi inilah keterangan-keterangan Nabi dari sahabat, dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman yang menjelaskan kepada kita semua berkaitan dengan realita umat Islam. Dan inilah ya zamannya, di mana kita persis dari apa yang Nabi kabarkan 14 abad yang silam ini kita sudah bisa melihatnya. Kita sudah bisa apa? Melihatnya di zaman kita sekarang ini. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini di pagi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah berkaitan dengan hadis Hudzaifah bin Al-Yaman tentang ad-dakhan, dan juga orang-orang yang kulitnya dan bahasanya sama dengan umat ini, yang akidahnya menyimpang, manhajnya menyimpang dari manhaj dan akidah Nabi dan para sahabat, ya. Dan Nabi SAW telah menyampaikan solusi kepada kita semua untuk meninggalkan itu semua. Tidak ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok yang ada, golongan-golongan yang ada, yang jelas-jelas secara manhaj mereka menyimpang, secara akidah mereka menyimpang. Ya, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.